Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Ros di materi pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema pertama, Tumbuhan Sahabatku di pembelajaran yang ketiga. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Marilah kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan. Terima kasih. Doa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran yang ketiga, masih di tumbuhan sahabatku. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ibu dan bunyikan notifikasinya supaya kalian bisa mengikuti video yang terbaru. Terima kasih. Baiklah anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membedakan perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami dan buatan. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mencari ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan non-fiksi yang nanti kita akan baca bersama-sama. Semoga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai ya. Selain tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif yang sudah kita bahas kemarin, tumbuhan juga ada yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk kita cari tahu. Perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, yang pertama mungkin ini kalian sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah gambar buah nanas. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Jadi, buah nanas berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu dengan cara tunas ya. Nah, gambar yang kedua, wah, kalian bisa menemukan di manakah gambar ini? Ya, ini adalah gambar bawang merah, memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Tumbuhan yang kedua ini, atau bawang merah ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami juga. Kalau tadi nanas dengan cara bertunas, kalau bawang merah dengan cara umbi lapis ya, karena di bawang merah ini terdiri atas lapisan-lapisan yang nanti di dalamnya akan tumbuh melapisi batang. Gambar yang ketiga adalah gambar pohon pisang yang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan, pohon yang disebut tunas. Nah, kalian pasti sudah sering lihat kalau pohon pisang itu di sekitarnya pasti akan tumbuh anak-anaknya ya. Nah itu adalah merupakan tumbuh dari tunasnya. Baiklah anak-anak, kita simak perbedaan perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Yang pertama, pada perkembangbiakan generatif itu induknya ada dua. Pada bunga kemarin, ada yang berperan sebagai sel kelamin jantan dan sel kelamin betina walaupun itu ada di dalam satu bunga ya. Yaitu kalau sel kelamin jantan namanya putik, sedangkan sel kelamin betina yaitu benang sari. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif itu induknya ada satu seperti tadi, nanas, pisang, dan bawang merah. Perbedaan yang kedua,
perkembangbiakan generatif itu disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Karena di situ ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang bertemu melakukan dan terjadilah penyerbukan ya. Untuk perkembangbiakan vegetatif itu dinamakan perkembangbiakan tidak kawin atau aseksual karena di situ tidak ada yang berperan sebagai sel kelamin jantan dan sel kelamin betina karena induknya hanya ada satu. Kemudian pada perkembangbiakan generatif dari peleburan sel kelamin jantan dan betina seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, si sel kelamin betina itu bercampur dengan sel kelamin jantan, sedangkan di perkembangbiakan vegetatif berasal dari bagian tubuh induknya, seperti tadi halnya pohon pisang, itu merupakan bagian dari tubuh induknya. Untuk perkembangbiakan generatif, sifat keturunan merupakan perpaduan dari sifat kedua induknya. Nah, sedangkan vegetatif sifat keturunan sama dengan induknya. Nah, di sini juga ada irisan atau persamaan dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Kalau tadi kita sudah bahas adanya peleburan sel kelamin, tumbuhan memiliki bunga, calon individu baru berupa biji. Sedangkan vegetatif tidak adanya peleburan sel kelamin, dibantu oleh manusia, individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Nah, kedua-duanya ini, baik perkembangbiakan generatif maupun vegetatif, sama-sama menghasilkan individu baru, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas bagian-bagian bunga yang merupakan perkembangbiakan generatif ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa yang berperan sebagai sel kelamin betina yaitu kepala sari, sedangkan kepala putik merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Ini merupakan perkembangbiakan generatif yaitu ditunjukkan dengan adanya bunga pada tumbuhan tersebut. Untuk perkembangbiakan vegetatif, di sini ada contoh tumbuhan wortel, ini bawang, kemudian ini kentang, ya. Nah, untuk wortel berkembangbiaknya dengan cara umbi akar, sedangkan bawang merah itu merupakan umbi lapis dan kentang merupakan umbi batang. Itu merupakan jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif selain tadi ada tunas, pada nanas, dan pisang ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Tadi kita sudah bahas juga. Nah, sekarang kita amati ini adalah tumbuhan wortel. Yang tadi sudah kita bahas juga bahwa wortel itu berkembang biak dengan cara umbi akar ya. Nah, sekarang perhatikan lingkungan sekolahmu, carilah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Di sini tulis namanya, tanaman apa, terus cara berkembang biaknya dengan cara bisa misalnya kamu catat vegetatif alami yaitu tunas ya. Atau di sini vegetatif alami, di sini di keterangan kalian tulis misalnya vegetatif alaminya itu umbi lapis, tunas, atau umbi batang, umbi akar, atau spora ya, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, kalian tulis sebanyak-banyaknya tumbuhan yang ada di sekitarmu. Tulislah manfaat dan perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Nah, setelah kalian mengamati jenis-jenis tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, kalian tulis di sini manfaat perkembangbiakan secara vegetatif apabila dibandingkan dengan
perkembangbiakan generatif. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, di sini digambar ada dataran tinggi, dataran rendah, ya, dan juga perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Nah, apabila kita berada di Kabupaten Bekasi ini, apakah kita juga termasuk berada di wilayah dataran rendah? Nah, coba kalian amati ya dari ciri-cirinya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, silakan kalian diskusikan, boleh bersama teman atau bersama orang tua di rumah ya. Setelah kalian tadi membaca teks, sekarang saatnya untuk mengisi diagram di bawah ini untuk diisi dengan informasi penting atau ide pokok yang tadi sudah kalian baca pada teks yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Teks tumbuhan sumber kehidupan tadi terdiri dari 5 paragraf ya. Sekarang silakan kalian tulis informasi penting atau ide pokok di setiap paragrafnya. Baiklah anak-anak, pembelajaran yang ketiga di tema 1, subtema 1 sudah selesai. Apabila ada hal yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Semoga hari ini kalian mendapat kemudahan dalam belajar dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan semangat buat kita semua. Itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.